tiba-tiba keluarlah netizen julid yang kok Sajid Syatir nggak pernah diajak gitu. Sebetulnya juga saya tuh nggak diajak juga. Iya, sabar. Jadi biar nggak susah nge-crop ya, Bin. Jadi Nggak, tapi pas udah sampai sana diajak. Iya. Itu drama Ibu Menyusui yang kemarin loh yang. Ayo nonton nggak? Enggak nonton. Nggak baca Instagram aku. Enggak. Kamu kepoin siapa di Instagram? Yang lewat aja. Tante Korla ya? Enggak lah. Jadi sebenarnya gini, hormon ibu hamil kan, ibu melahirkan ya. Aku lagi menyusui, bingung mau ngapain, pumping kan akhirnya buka handphone. Lalu aku photoshoot berdua sama Kalisa, Habib pun nggak ikut gitu. Emang permintaan fotografernya bilang ya namanya kita disponsori ya, jadi mereka yang ngatur, boleh nggak fotonya sama Kalisa aja. Tiba-tiba keluarlah netizen julid yang kok Sajid Syatir nggak pernah diajak gitu. Sebetulnya juga saya tuh nggak diajak juga. Iya, sabar. Jadi biar nggak susah nge-crop ya, Bin. Jadi Nggak, tapi pas udah sampai sana diajak. ya nggak usah lah udah. Tapi baper. Nggak bercanda. Jadi udah gitu, memang kan Sajid Syatir tuh di fase puber yang udah lagi nggak suka kamera, Lagi pula Sajid sama Syatir itu lagi les waktu itu. sekolah juga. Sekolah, Tapi dan apapun les. itu tuh sebenarnya itu kan konsep aja ya gitu. Dan aku juga mikir IP-nya nggak ada. Kalau ada IP pasti kita maunya pasukan lengkap gitu. Dan kita juga pernah photoshoot pasukan lengkap nggak pernah dibahas. Yang aku pikirin adalah pada saat aku kontraksi bukaan 10 udah lengkap, kita tuh masih mikirin Syatir yang jatuh dari ngeledak sekolahnya. Jadi kayak di saat, inget gak ya, di saat udah lengkap pembukaan apa, Habib telepon dulu ke sekolah itu Syatir kepalanya nggak apa-apa, nggak ngejeledak gitu. Itu di saat ya lahiran tuh hidup dan mati ya buat aku gitu. Di saat semules itu, sesakit itu, aku harus mikirin juga anak yang lain tanpa kan aku harus bilang gitu. Makanya buat aku ketika aku inget itu, ngebaca itu tuh kayak, kok kalian cuma ngelihat photoshoot yang cuma 1-2 jam, kalian nggak lihat perjuangan aku bertahun-tahun bersama anak-anak gitu dengan segala upaya terbaik aku gitu. Makanya pada saat aku baper tuh gara-gara itu sih, pas udah mau lahiran aja kita masih mikirin Syatir ya. Waktu itu dikabarin dari sekolah kalau dia ngejeledak didorong temennya di kursi. Makanya buat aku kayak, ya Allah, ini di saat aku kalau aku egois nggak mungkin di saat aku udah mau melahirkan aku masih suruh Habib untuk cek Syatir gitu, baik-baik aja atau enggak gitu. Makanya buat aku kayak ya andai mereka tahu, dan Habib juga kan bukan orang yang bisa bicara di media sosial kan. Habib cuma bisa untuk sabar, udah yang penting aku yang tahu dan lain sebagainya. Tapi kan kita perempuan kayak masih mangkel kalau nggak dikeluarin, ya udah akhirnya aku balesin gitu. Balesin tuh sebenarnya bukan untuk apa-apa, cuman mengajarkan netizen bahwa kalau berkomentar tuh jangan merasa paling benar lah gitu. Belajar dari pengalaman kan, udah berkomentar A, B, C, D, E, F, faktanya berbeda, harusnya netizen tuh malu gitu, bukan malah marah, malah ngebully lagi. Dia yang salah nilai orang, kejadiannya berbeda, malah dia malah marah lagi sama artisnya. Jadi aku bingung sama oknum netizen yang kayak gitu kayak seenak-enak dia aja bisa benci sama ini, tiba-tiba suka sama ini, benci sama ini, ngangkat ini, ngejodohin ini, malah mereka juga yang mau misahin ini. Jadi buat aku tuh oknum netizen ini nih sudah berbahaya gitu. Udah dahsyat. Udah menjadi wadah setan untuk menjadikan mereka itu senjata berbuat dosa Ingat ya, massal gitu. benernya aja itu gibah. Benernya gibah, salahnya fitnah. Gibah itu, kalian punya amal ibadah sebanyak apapun, ketika nanti ada di mizannya Allah, Anda gibahin orang, Anda akan dipanggil dengan orang yang telah Anda gibah. Dia ridho atau enggak, ikhlas atau enggak. Kalau enggak ikhlas, amal ibadah Anda diambil sama orang itu. Jadi Itu benernya. Salahnya fitnah, lebih fatal lagi. Al fitnah itu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, makanya itu sih yang Dahsyat. buat aku. Hati-hati. Mulut tidak bertulang, tapi tangan kalian bertulang. Air ngetik. Iya, benar. Ini yang berbahaya. Lucu loh suami aku. Jadi iya nggak boleh. Jadi kayak gitu. Jadi ini mau goyangin kakak Boleh sana. yang kayak gini yang Boleh, lagi boleh.
Boleh sana. Iya, Oh sana iya, boleh. 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 Acak-acak boleh. Kakaknya jangan, nanti nggak bagus dong, nggak boleh dong. Udah selesai itu kakak. Ya udah, izin kakak boleh nggak? Udah selesai kakaknya. Jadi kayak gitu. Jadi buat aku pribadi, yaitu tadi sih pesan juga untuk para netizen gitu ya, dengan tangan kita bisa menyakiti, melukai hati orang lain yang faktanya kalian nggak tahu. Kayak aku sama Habib tadi, ya aku bisa aja bilang Habib sakitin aku, faktanya kan berbeda apa yang terjadi. Atau aku bisa juga bilang aku sakitin Habib, Mana yang? udah hilang. Faktanya juga berbeda. Jadi buat aku kayak berkomentar, kalau Di yang belakang juga masih ada. bahagia, kalau yang bahagia juga harusnya ikut berbahagia. Ketika ada orang yang terkena musibah, kita cukup mendoakan gitu. Jadi jadilah netizen yang Bilang disuruh positif. apa, boleh. Itu aja sih. Boleh, Aku disuruh agak apa, boleh trauma sebenarnya dengan media akhirnya. Ya, Boleh. Karim. Boleh suruh apa bilang boleh. Boleh. Mar. Boleh sana. Boleh. Ayo apa lagi? Aduh, kalau bahas Rizky Bilar nanti nggak naik di tayang ini. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau mau Rizky Bilar nanti next nih. Nanti saya panggil Rizky Bilar. Bawa di sini. Saya bawa ke sini ya, Malestinya boleh sekalian. Kalisa. Gini, ketika kita memiliki anak laki-laki ataupun perempuan, berlakulah adil terhadap anak laki-laki kita dan adillah terhadap anak perempuan kita. Dan lebih dilembutkan anak perempuan kita daripada anak laki-laki kita. Siapa yang mendidik anak laki-laki dan anak perempuan? Ingat, kasih tahu sama ibunya yang mendidik. Ibunya di rumah didik, keraskan, tegaskan. Dan juga kasih punishment atau apapun ketika dia bersalah. Contoh, saya punya anak saya itu nggak boleh main handphone, main iPad, laptop dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Sampai rumah di sekolah misalkan ada keperluan nggak apa-apa di sekolah, sampai di rumah taruh di meja, nggak boleh dinaikin ke atas, nggak boleh masuk ke kamar, nggak boleh masuk kemana-mana. Di situ didiamkan. Habis itu dia boleh ngaji, boleh les, boleh ini itu dan lain sebagainya, bebas. Yang penting bersosialisasi, karena kalau udah megang handphone, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Satu itu. Yang kedua, tidak terkontrol apa yang ada di dalamnya. Apa yang dia lihat? Apa yang dia lihat, apa yang dia perhatiin, apa yang dia searching, kita nggak tahu. Ini yang berbahaya. Yang bahaya sekarang bukan hanya di rumah kalian, tapi di genggaman kalian. Handphone ini berbahaya. Jadi anak-anak di rumah emang nggak ada yang pakai handphone sih. Jadi kita kontrol, bahkan nggak ada TV juga tujuannya biar kita tahu apa yang dia lihat. Tapi lebih ke aktivitas les bola, les sepatu roda, les renang, les bahasa Inggris, semua yang positif yang sesuai hobinya mereka kita tetap berikan haknya. Udah gitu, jadi yang kayak gitu. Kalisa pun sama, kita nggak kasih handphone. Kakak. Makanya kita lebih suka kayak banyak guru les yang hadir, bahkan yang asuh juga kita ajarin untuk dia belajar terus menerus, baca buku, nulis dan lain sebagainya. Karena sekarang buat saya media sosial itu adalah ancaman buat anak-anak. Nggak takut anaknya kuper, enggak. Karena lebih baik kita mengajarkan anak kita supaya nggak kuper daripada kita memperbaiki anak yang sudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif di media sosial gitu. Dan yang terpenting lagi, tadi kan handphone berbahaya. Bagi yang bisa menggunakannya, handphone juga tidak berbahaya dan sangat bermanfaat. Sama seperti pisau untuk ibu-ibu di dapur, api seperti kompor buat ibu-ibu dapur, itu aman dan bagus karena dia bisa menggunakannya. Tapi kalau anak kecil yang menggunakannya sangat berbahaya. Sama. Oh. Kalisa masya Allahnya itu udah diajarin ngaji segala macam, baca doa yang hari-harian. Dia untuk ya itu kenapa dia jadi iseng, karena kan dia nggak ada gadget, jadi dia selalu berkomunikasi sama orang tuanya. Kalau anak-anak lain mungkin bisa anteng kasih handphone diem gitu, tapi dia nggak mau berkomunikasi. Kenapa anak aku akhirnya berkomunikasi, main canda gurau kayak barusan tuh, karena memang hari-harinya seperti itu. Jadi dia juga punya bonding sama bapaknya, sama ibunya, sama orang rumah gitu. Jadi ketika dia ketemu sama orang pun dia punya adab akhlak juga, dia juga belajar juga bagaimana caranya berkomunikasi. Itu sih positifnya. Makanya kita tetap kekeh untuk tidak mengenalkan anak-anak gadget. Sampai kapan? Sampai dia bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kayak Sajid udah 10 tahun
dia tetap kayak kalau mau chatting sama teman-temannya gitu itu pakai handphone aku, ide di handphone bunda, so aku bisa kontrol apa yang dia percakapkan, apa yang dia mau bikin dan lakuin. Kapan siapnya kasih, kayak IP udah kita kasih, udah 17 tahun dan di luar negeri. Alhamdulillahnya di Hadramut nggak ada sinyal. Susah Jadi, sinyal. sinyalnya tuh cuma ada seminggu sekali pakai wifi di Sugoh. pesantrennya atau sugohnya. Sehingga dia juga nggak bisa mengakses. Tapi lebih mudah untuk IP daripada teman-temannya yang kaget pada saat lepas sama gadget. IP cuma ketawa doang dan sambil baca buku. Oh saya di rumah udah nggak pakai gadget gitu. Jadi itu yang buat kita tetap kekeh berdua ya untuk tetap melarang anak-anak menggunakan handphone sampai mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jangan sampai banyak sekarang anak-anak kecil yang akhirnya dilaporin UU ITE, ibunya yang minta maaf, bapaknya yang datang minta maaf. Iya, sampai sempat kita juga. Ibu ini siapa ya tahu? Iya, ibu udah tahu kan. Nanti ibu ngobrol lagi boleh? Nah, jadi kayak gitu. Jadi sampai dia bisa mempertanggungjawabkan ya, jangan sampai kita kasih gadget anak kita head speech atau apa, kita yang akhirnya bertanggung jawab atas kelakuan anak kita. Tapi kalau anak kita sudah tahu yang mana baik, mana benar, ketika dia melakukan sesuatu, dia udah bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Mas makan ya, itu di belakang masih banyak makanan. Tuh. Kiri-kiri. Habib, Kak Kartut boleh lihat.